Di tengah kesibukannya menjadi pengusaha distro Adam di Yogyakarta, Dr. Burhanuddin MPDI masih menyempatkan untuk peduli di dunia pendidikan. Keterampilan di mana di tanah kelahirannya Karanganyar, Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah. Salah satu kepeduliannya dengan mendirikan kursus menjahit gratis buat masyarakat di Kecamatan Weru tersebut dan mengelola Yayasan Waladun Sholihin Weru dengan program pendidikan PAUD, TKIT, dan SDIT Waladun Sholihin Weru, serta sekolah berbasis tahsin dan kewirausahaan yaitu Sekolah Ibu Alwais Weru. Sekedar catatan, Dr. Burhanuddin salah satunya gelar doktor diambil dari lulusan S3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta dan S1 STAI Indo Jakarta jurusan Tarbiyah, S1 Al-Madinah International University atau Medium Malaysia, S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, S3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta. Pengalaman mengajar, pernah mengajar di dosen kewirausahaan Universitas Islam Indonesia. Tahun 2017 kedua dosen PAI Akademik Manajemen Administrasi AMA Yogyakarta sampai tahun 2019. Dia dosen tetap di Setikis Surya Global Yogyakarta. Berikut wawancara santai bersama Dr. Burhanuddin MPDI dari program Sudut Pandang. Ya, selamat malam pemirsa berita Solo Raya TV channel YouTube. Saat ini saya di Omah Tiwul, tepatnya di Ngerco, Weru, Sukoharjo. Dan kebetulan sekali di samping saya bersama dengan Bapak Dr. Burhanuddin. Beliau adalah sosok pengusaha dan sekaligus peduli terhadap masyarakat. Seperti apa beliau, langsung kita tanyakan. Selamat malam Pak Burhan. Alhamdulillah, selamat malam. Sehat selalu Pak Burhan ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Pak. Semangat. Malam datang ke sini ya. Alhamdulillah. Kota ya. Ya, dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Ya ini Pak, sepenggal tadi saya melihat apa yang udah Pak Dokter sampaikan ya terkait kisah jenengan bahkan menjadi saat ini menjadi seorang dokter. Ya. Mungkin perjalanan kisah seperti apa Pak saat itu Pak, bisa diceritakan sedikit Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali pendidikan saya setelah saya lulus di sekolah yaitu SMK atau dulu namanya Semea PGRI Sukoharjo. Kemudian saya sebenarnya pengen banget ya Mas yang namanya kuliah gitu loh. Waktu itu ya. Ya, waktu pengen banget kuliah karena kebetulan kan orang tua saya petani biasa, ya, jadi belum memungkinkan lah untuk membiayai saya kuliah. Akhirnya saya bekerja dulu di pabrik setengah tahun. Pabrik mana Pak? Boleh tahu? Pabriknya Sami Surya Indah Plastik di Sukoharjo. Kemudian setengah tahun berikutnya saya kerja konveksi ya, menjahit. Kebetulan saya punya bakat dan basic menjahit dari kakak saya. Setiap hari melihat menjahit sehingga bakatnya itu muncul gitu. Muncul ya? Iya, muncul. Akhirnya saya kerja menjahit cuma setengah tahun. Pada tahun kedua setelah lulus SMA, saya ditawari teman saya untuk belajar di pondok pesantren. Ya, diberikan biaya SPP-nya. Alhamdulillah saya terima. Tapi kan untuk biaya lain-lainnya kan banyak ya Mas. Untuk beli buku, untuk makan dan sebagainya. Lah, disitulah muncul ide saya kompetensi menjahit ini saya kembangkan di pesantren. Jadi kalau habis zuhur itu kan teman-teman pada tidur ya, saya enggak, saya menjahit ya, biar saya juga bisa memiliki sedikit penghasilan untuk mencukupi biaya sekolah saya. Oh gitu ya. Ya, akhirnya pada tahun ketiga, tahun 1996 ya, pada tahun 96 saya belajar. Kemudian tahun 1998 pas masa krisis moneter itu ya, saya menikah Mas. Di usia yang mendekati 22 tahun. Masih muda sekali ya, Alhamdulillah. Setelah itu saya tetap berada di pondok pesantren tersebut sampai sekarang tahun 2023. Cuma waktu perjalanan kuliah saya mulai ketika saya gempa itu tahun 2006 ya. Jadi jedanya 12 tahun setelah lulus Semea Mas, saya baru masuk di perkuliahan. Waktu itu saya belajar di Mahat Ali Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengambil jurusan bahasa Arab ya, D2. Kemudian waktu itu kan masih model transfer ya. Saya transfer ke
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan ke Staindo di Jakarta. Dan alhamdulillah baru menyelesaikan S3 kemarin hari Kamis ya tanggal 15 Juni ya. Juni tahun 2023. Dan itu perjuangan saya untuk menjadi seorang dokter. Masya Allah ya, di sela-sela kesibukan saya mengelola lembaga pendidikan, saya bekerja, kemudian saya ngajar dan saya kuliah. Alhamdulillah bisa menyelesaikan Gitu ya. doktor saya. Nah ini Pak tadi yang agak sedikit menarik ya, yang tadi saya pelajari dari apa yang jenengan sampaikan, bahwa jenengan menikah di usia muda. Iya. Pada waktu itu belum seperti sekarang ya Pak ya, Iya. otomatis ya. Pada waktu itu jenengan udah berkeluarga tapi jenengan memilih ke kuliah ya Pak ya. Iya. Apa yang menjadi jenengan motivasi saat itu? Apakah keluarga juga mendukung Pak saat itu? Ya, pada waktu itu kalau Bapak Ibu ya senang kalau saya kuliah ya, karena memang saya kalau masalah belajar saya juga senang belajar gitu. Senang belajar. Kemudian keinginan saya untuk terus belajar ya walaupun saya sudah tua gitu ya. Akhirnya itulah saya memilih untuk terus kuliah, bahkan 12 tahun setelah lulus SMA baru sampai sekarang, bahkan kira-kira saya 20 sekian tahun saya tetap belajar di Mungkin dunia pendidikan. kalau gitu ya, saya mau mulai dari sudut pandang Pak Dokter sendiri terkait dengan potensi yang berada di Waru ini ya. Ya. Ini mungkin sebenarnya seberapa Pak? Kalau saya melihat dari semua sisi di Waru ini sebenarnya memiliki potensi ya. Sebenarnya kayak apa, dari segi kuliner ada, dari segi pariwisata sebenarnya mungkin juga ada ya. Tapi kan masing-masing kan punya passion sendiri ya Mas. Apa yang mesti dikembangkan oleh masyarakat itu. Kalau saya mengambil satu sisi Mas, jadi saya pengen mengembangkan wirausaha ya, yang ada di Waru ini dan bersinergi dengan pendidikan. Dan kebetulan ini sesuai dengan disertasi saya Mas, S3-nya. Judulnya adalah Integrasi Pendidikan Islam dan Kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu judul disertasi saya. Jadi saya sesuaikan dengan apa yang sedang saya lakukan dan apa yang ingin saya kerjakan. Itu disertasinya semacam itu. Jadi judulnya adalah integrasi, yaitu menggabungkan antara pendidikan Islam dan kewirausahaan. Tujuannya apa? Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat itu ketika mereka berwirausaha tidak semata-mata berwirausaha, tapi berwirausaha yang ada nilai keislamannya. Ada siarnya gitu ya. Jadi ketika mereka berwirausaha itu ya nanti bisa baik agamanya, kemudian baik ikhtiar atau usahanya, dan kemudian baik caranya. Ya, terima kasih pemirsa berita Suraya TV penutup menginstruksikan wawancara kita pada malam hari ini bersama dengan Pak Dr. Burhanuddin Hartono MPDI. Beliau adalah sosok tokoh yang luar biasa. Setelah kita mendengar cerita dan visi misi beliau untuk menggairahkan semangat potensi yang ada di Kecamatan Waru Sukoharjo. Menginstruksikan terima kasih, lain kali kita bisa ngobrol lagi bersama dengan Pak Dokter. Sehat selalu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.